Tugas KPPS saat pemungutan suara. Kerja efektif dan efisien pada saat pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama tutorial. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana bekerja dengan efektif saat bertugas di KPPS pada saat pemungutan suara. Bila di dalam buku panduan KPPS halaman 39 terdapat kalimat KPPS dimungkinkan untuk membuat stempel yang memuat nama provinsi, nama kabupaten kota, nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, kecamatan, nomor TPS dan nama ketua KPPS untuk dimuat dalam surat suara. Di mana di situ juga tertulis tanda tangan ketua KPPS pada surat suara harus asli. Maka kita bisa membuat stempelnya saja untuk mempercepat pekerjaan mengisi hal-hal tersebut di atas. Dengan asumsi per TPS adalah 300 surat suara maksimal dikalikan 5 surat suara, yaitu surat suara presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, sama dengan 1.500 surat suara yang harus diisi nama provinsi, nama kabupaten kota, nama kecamatan, nama desa kelurahan, kecamatan, nomor TPS dan nama ketua KPPS. Di mana pada saat yang bersamaan juga terjadi antrian pemilih, sehingga stempel bisa membuat kita bekerja lebih efektif dan efisien. Dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh KPPS 2 dan KPPS 3 bisa dikerjakan oleh KPPS 2 saja misalnya, atau KPPS 3 saja. Di mana salah satu KPPS 2 atau KPPS 3 dan KPPS 3 bisa mengerjakan tugas untuk mengisi data dari C1 Plano, C2 KPU, sampul-sampul atau dokumen-dokumen yang lain yang apabila pekerjaan tersebut dilakukan sebelum penghitungan suara, maka hal itu akan menyita banyak waktu. Di samping tenaga kita yang sudah tidak fresh, sehingga dimungkinkan banyak salah dalam mengisi data-data tadi, maka kalau kita kerjakan di awal bisa meminimalisir kesalahan. Apalagi kita juga menyiapkan contekan untuk menghindari salah tulis atau sering nanya ke temannya, padahal semuanya punya pekerjaan masing-masing. Di sini saya sudah sertakan contekannya. Apabila Anda berkenan, silahkan bisa di-download di link deskripsi yang telah saya sediakan. Contekannya termasuk ke dalam contekan model 1 KWK yang data awalnya diperoleh. Contohnya di sini adalah model C KWK halaman 1. Di sini tertulis pada hari, tanggal, bulan, tahun, kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Terus di sini ada kalimat lagi tempat pemungutan suara, nomor, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Ini semuanya kita buat contekannya agar tidak terjadi salah ketik. Di sini juga ada kalimat di sini data pemilih. Ini adalah data pemilih awal, di mana tertulis pemilih dalam DPT. Kita dapat datanya dari model A3 KWK. Di sini ada 3 kolom yang harus masing-masing diisi. Jadi laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlah totalnya ada berapa. Di sini juga ada pemilih dalam DPPH. Kita dapat datanya dari model A4 KWK, sama seperti di atas. Terus kita dapat data dari pemilih dalam DPTB. Ini diperoleh datanya dari model ATB KWK. Nah, di sini ada jumlah pemilih. Nomor 1 ditambah nomor 2 tambah nomor 3 sama dengan ada di sini semua. Nah, di sini adalah total dari masing-masing plus keseluruhan. Nah, di sini adalah setelah digunakan hak pilihnya. Data-data ini didapat di akhir pemungutan suara. Nah, data-datanya didapat di sini. Nah, di sini juga terdapat nama dan tanda tangan KPPS dari ketua, anggota, semuanya, nama dan tanda tangannya. Maka nama-namanya kita tuliskan juga di contekan yang kita buat agar memudahkan pengisian data-data tersebut, karena data ini tidak diisi 1-2 lembar tapi banyak sekali yang harus diisi. Selanjutnya adalah untuk ketua KPPS. Bila telapak tangannya mengering sehingga bila mengambil kertas satu persatu agak sulit atau menjadi sedikit terlipat, saya sarankan menggunakan double tip yang ditempelkan di salah satu jari. Gunanya untuk mengambil lembaran kertas menjadi lebih mudah
dan menghindari pemberian surat suara double kepada pemilih. Selanjutnya untuk KPPS 4, memastikan model C6 KWK yang disetorkan orangnya juga harus hadir di TPS, dan bila sampai jam 13 belum hadir maka dianggap tidak memilih dan model C6 KWK-nya dianggap tidak berlaku, agar jumlah pemilih dan surat suara yang dicoblos menjadi klop atau sama, tidak ada selisih. Yang berikutnya adalah ini situasional. Bila ada ODGJ yang tidak memiliki hak suara datang dan memaksa ikut memberikan suara, maka perlakukan dia dengan baik sesuai kebiasaannya, agar tidak memicu emosinya sehingga hal-hal yang mengganggu jalannya pemungutan suara bisa kita hindari. Bila tetap memaksa untuk ikut mencoblos, berikanlah surat suara yang tidak bertanda tangan atau diberi tanda agar surat suaranya tidak sah dan tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Masukkan ke dalam surat suara rusak karena tidak terdapat di dalam DPT, DPTB atau dokumen lainnya, termasuk tidak membawa model C6 KWK, dan harus dikomunikasikan dengan PPK, PTPS, saksi, panwas sehingga total suara yang diterima dan di akhir perhitungan suara tetap sama atau klop. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.